Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 3 remaja yang berupaya kabur saat petugas melakukan pemeriksaan di Jalan Raden Inten, Duren Sawit. Dari tangan ketiganya, petugas berhasil mengamankan 2 paket narkotika jenis tembakau gorila yang disimpan di dalam bungkus rokok. Menurut pengakuan mereka, 2 paket tembakau gorila rencananya akan dikirim ke seorang remaja lainnya berinisial MR di Jalan Pendidikan, Duren Sawit. Petugas yang mengetahui informasi tersebut langsung melakukan pengembangan ke rumah MR. Mengetahui akan ditangkap petugas, MR bersama kedua temannya berupaya kabur. Petugas langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara dan berhasil mengamankan ketiganya. Sinte apa tuh? Tembakau gorila. Tembakau gorila. Satu apa sebutan? Empel ya. Satu empel apa satu amplop? Satu black. Satu black sebutannya. Ya. Hah? Satu bag. Satu bag. Berapa harganya? Satu bag 500. Mahalan itu. Kami mencurigai salah satu pengendara kendaraan bermotor dengan berboncengan 3 orang. Begitu melihat tim Raja Wali, remaja ini berbalik arah. Kemudian kita kejar, setelah kita tangkap dan kita geledah, ternyata membawa tembakau yang kita curigai tembakau jenis gorila. Setelah kita melakukan pengembangan, kita dapati kembali 3 orang remaja yang kemudian terdapat juga menyimpan jenis tembakau yang sama. Guna kepentingan pemeriksaan, ke-6 remaja tersebut berikut 4 paket tembakau gorila langsung diamankan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Tim Pegasus Polsek Medan Barat melakukan razia di Jalan Karya hingga Jalan Yosudarso Medan. Para pengendara di sepanjang jalan tersebut banyak yang tidak bisa menunjukkan dokumen surat-surat kendaraan mereka. Petugas pun berhasil mengamankan salah satu pengendara yang kedapatan membawa alat hisap sabu pada saat digeledah. Plastik behel loh. Ini plastik behel, ini kan baru ganjong. Razia dilanjutkan kembali ke dalam gang di daerah yang dianggap rawan preman. Penggeledahan pun dilakukan petugas terhadap warga yang mencurigakan. Petugas membubarkan sekelompok anak pelajar yang berkumpul di tengah malam. Razia kembali dilanjutkan ke dalam kafe remang-remang yang kedapatan masih buka pada dini hari. Sejumlah pengunjung yang sedang asik menikmati minuman keras pun tak berkutik. Satu persatu, pengunjung langsung digeledah oleh petugas. Petugas berhasil menyita sejumlah minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Target utama kegiatan ini adalah pengendara yang membawa senjata tajam dan juga kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor. Dalam razia ini, sedikitnya 9 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit mobil yang tidak membawa dokumen kendaraan dibawa petugas ke Polsek Medan Barat. Kami dari tim Pegasus Polsek Medan Barat melaksanakan kegiatan rutin patroli di tempat-tempat rawan kejahatan jalanan seperti curat dan curanmor, juga peredaran narkoba. Dan kegiatan ini rutin kami lakukan setiap harinya di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Razia ini sedianya akan rutin dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku begal, terutama menjaga Kamtibmas jelang Pileg dan Pilpres untuk keamanan masyarakat. Para penjaga penginapan ini tidak dapat berkutik saat digerebek oleh petugas berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang.
Kedua tersangka berinisial RR dan AR ini diciduk petugas saat asik menggelar pesta narkoba di ruang tamu penginapan di kawasan wisata pantai Pasir Jamba. Dari keduanya, petugas berhasil mengamankan 2 paket kecil narkoba jenis sabu. Setelah melakukan pengembangan, petugas kembali berhasil menciduk 2 orang bandar narkoba. FS dan AT yang merupakan kakak beradik ini ditangkap di lokasi yang tidak jauh dari TKP. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 6 paket kecil narkoba jenis sabu. Sabu tersebut disembunyikan di dalam jok sepeda motornya. Petugas menuju sebuah penginapan yang ada di Pasir Jambak, dan ketika petugas memasuki tempat tersebut, diamankanlah 3 orang tersangka dengan inisial RR, RA, dan juga FS yang tengah berkumpul. Dan ketika diamankan, salah satu tersangka hendak membuang barang bukti, namun berhasil diamankan oleh petugas kami. Bersama barang bukti, keempat tersangka ini langsung digelandang ke Mapolresta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Mereka diancam hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman mati. Cepat.